Aku terus kepikiran sama adegan pembuka film Puisi Cinta yang Membunuh. Aku merasa ada miripnya antara yang dibikin oleh Garin Nugroho di sini dengan yang dilakukan oleh Ingmar Bergman pada sekuen pembuka film Persona. Pada pembuka yang kompleks tersebut, Bergman menampilkan anak kecil membelakangi kita menyentuh layar sinema dengan close-up wajah perempuan. Nah, di sini hal tersebut terasa out of place, tapi sekaligus terasa benar-benar mewakili apa yang disampaikan pada cerita utuhnya kemudian. Bergman ingin kita menatap langsung dan personal karakter perempuan dalam cerita tersebut, bahwa cerita ini adalah soal image yang tertangkap. Nah, Garin Nugroho memang tidak se-elaborate itu dalam menyuguhkan opening Puisi Cinta yang Membunuh. Justru jauh lebih sederhana, tapi bobot dan kepentingannya terasa sama-sama melandaskan tema. Garin memperlihatkan kepada kita Mawar Eva berdiri di tempat yang sepertinya studio foto, menghadap ke kita, mengangkat kamera sedada, dan breaking the fourth wall, bicara kepada kita bahwa seni bisa menyembuhkan dan juga bisa membunuh. Nah, aku terus kepikiran dengan adegan tersebut karena menurutku Garin accomplish so much pada pembuka ini. Seketika dia melandaskan tema dualitas yang nanti membayangi narasi cerita. Seperti kamera yang kini di depan kita tidak lagi melihat bersama kita. Seketika itulah Garin menantang kita untuk melihat berlawanan, melihat sisi yang biasanya tidak disorot. Gimana jika membunuh, melukai adalah proses seni? Gimana jika tindak kriminal ternyata hanyalah sebuah pergulatan dengan trauma? Gimana jika hantu bukan lagi untuk ditakuti, melainkan sesuatu untuk dikasihani? Dalam filmnya sebelum ini, Garin juga membahas trauma punya jejak pada tubuh. Trauma masa lalu dapat tergambar dalam gerak tubuh seseorang di sepanjang hidupnya. Seseorang yang punya trauma akan mengekspresikan itu ke dalam kesehariannya. Luka diri itu lantas jadi seni jika dikeluarkan untuk bertahan dan menguatkan diri. Nah, gagasan itu kali ini dibawa keluar oleh Garin, yaitu ketika seni tersebut tidak lagi semata untuk diri sendiri, melainkan juga untuk di-share kepada orang lain. Maka itu juga berarti bahwa trauma atau sakit yang dirasakan juga akan ikut terhantarkan, ikut dikenai kepada orang yang melihatnya, orang yang menikmatinya. Nah, itulah ketika puisi dapat membunuh. Seketika itu juga film Garin ini jadi berbahaya, karena menyorot gagasan bahwa tindak kriminal, aksi pembunuhan bisa dipandang sebagai suatu perwujudan puitis. Nah, jikalau gagasan ini dibicarakan dalam suatu diskusi umum, ya mungkin memang sinting, nyeleneh gitu, tidak dapat diterima. Mana ada yang mau disuruh melihat perbuatan keji sebagai sebuah karya berbudaya, ya kan? Namun tempat Garin membicarakan ini adalah film, yang sendirinya adalah seni. Toh Garin bukan sutradara pertama yang menyoroti perilaku kekerasan dalam cahaya seperti ini. Perbandingan terkini yang lantas melintas di kepalaku adalah saat Lars von Trier yang tahun 2018 lalu membuat film The House That Jack Built. Diceritakannya di situ Jack menganggap pembunuhan yang dia lakukan sebagai kegiatan seni rupa. Jack membuat berbagai karya dari mayat-mayat korbannya, mulai dari dompet hingga rumah. Nah, film garapan Lars tersebut menyorot dari perspektif Jack saat dia berdialog dengan kepalanya sendiri perihal pembenaran atas seni yang ia ciptakan, mengangkat diskusi soal kriminal dan seni dari sana. Akhirnya memang cara berceritalah yang menentukan, ya kan? Garin tentu saja paham dengan hal tersebut. Maka dia menggunakan kekhasannya sendiri untuk mengangkat diskusi ini. Menggunakan bahasan soal trauma, gaya teater atau dramaturgi, dan juga membalut cerita dengan tema duality, menjadikan protagonisnya simpatik di tengah-tengah itu semua. Karakter yang diperankan oleh Mawar di sini adalah seorang atraktif dan innocent young woman bernama Ranum, mahasiswi tata busana yang kelihatannya cukup aktif. Mungkin si Ranum ingin menyibukkan diri, karena Ranum ini suka merasa ada sesuatu yang bersama dirinya gitu setiap kali dia sendirian. Sesuatu yang sudah dari dulu ada ia rasakan. Nah, oleh Pak Sutradara, sesuatu itu digambarkan sebagai bayangan tangan. Dan sesekali sepotong tangan pucat beneran yang muncul dari balik selimut Ranum. Kehadiran tangan dan perasaan ada orang yang menyertainya itu sebenarnya belum apa-apa dibandingkan dengan ketakutan Ranum yang paling hakiki. Ketakutan ketika perasaan dia telah melakukan hal mengerikan terhadap orang-orang muncul. Jadi kan Ranum ini aktif ngikutin berbagai kegiatan, tapi setiap kali dia bertemu dengan orang-orang yang punya niat yang bukan-bukan terhadapnya, maka keesokan harinya orang-orang tersebut pasti diberitakan tewas mengerikan. Nah,
Ranum ini bakal galau di kamar setelah membaca berita tersebut karena dia merasa dialah yang telah membunuh mereka semua. Ranum bakal menjedotkan kepalanya berkali-kali ke tembok. Berdoa, berdoa, berdoa gitu katanya. Namun perasaan bingung, takut tak kunjung hilang. Misteri kematian yang ia baca juga tak kunjung berhenti. Nah, puisi cinta yang membunuh bekerja terbaik saat menunjukkan keambiguan dari kejadian seputar Ranum tersebut. Ketika Ranum cuma gelisah dan ngeri sendiri membaca berita kematian tersebut, kita melihat dirinya actually melakukan pembunuhan. Atau paling tidak kita melihat sesuatu yang menyerupai Ranum. Kita menyaksikan Ranum yang satu lagi ini muncul, buat kejadian gaib terjadi, dan akhirnya membunuh sambil melafalkan bait-bait puisi. Kematian dan pembunuhannya ini sebenarnya dilakukan film lebih banyak secara off-screen. Kamera akan sengaja menyorot ke satu titik lain di tempat TKP gitu. Nah, karena diserahkan kepada imajinasi kita itulah, makanya setiap serangan Ranum terasa semakin mengerikan. Shot-shot yang dilakukan oleh film ini terkait horor dan thrillernya benar-benar didesain supaya kesan misterius itu mengalir deras, supaya imajinasi kita menyambung menjadi semakin liar lagi, sehingga adegan-adegannya jadi terasa punya layar tersendiri. Kalau adegan-adegan pembunuhan itu direkam dengan cara yang biasa, dengan gamblang gitu kan, maka tindakannya akan terasa seperti sebuah tindak balas dendam biasa gitu. Tetapi lewat cara menampilkan seperti yang di film ini lakukan, pembunuhan-pembunuhan tersebut terasa punya sesuatu yang lebih. Terasa seperti suatu pelampiasan yang somehow mendorong kita untuk terus masuk, terus peduli tentang apa ini sebenarnya. Tentu saja semua kesan dan efek itu juga ikut terbantu tersampaikan lewat penampilan akting luar biasa dari Mawar Eva. Di sini tuh dia memikul semuanya sendirian. Dia harus memainkan perempuan yang bingung dan takut, sekaligus juga diminta untuk menjadi entitas misterius yang membunuhi orang-orang. Dan ya perlu diingat, ini kan film Garin, ya kan? Terkenal dengan film-film nyeni yang berat dan jelimet. Tapi Mawar bisa di sini. Mawar paham menerjemahkan visi Garin ke dalam dual acting yang total. Kalau nggak lihat sendiri, kalau nggak nonton sendiri, aku nggak bakal percaya dia mau melakukan separuh dari adegan-adegan di film ini. Aku nggak bakal percaya dia mampu melakukannya dengan tepat. Nah, untuk aktor muda seperti Mawar, jelas ini adalah pencapaian yang luar biasa. Melihat Ranum membunuh sambil berpuisi, lalu mendengar dosen Ibu Raihanun membahas berita-berita serial killer beneran yang pernah ada di Indonesia, otomatis membuat kita memikirkan soal kekerasan dan seni itu tadi. Sehingga sebenarnya tak lagi jadi soal mengenai siapa Ranum yang membunuh itu. Bahwa kenapa ada Ranum kedua yang membayangi kemana Ranum pergi, sepertinya tidak jadi masalah lagi gitu. Seni film ini menurutku salah satunya datang dari menjaga keambiguan Ranum dan Ranum kedua tersebut, ya kan? Karena penonton akan punya interpretasi masing-masing saat menonton. Akan mencoba mengaitkan sendiri dalam kepala kita apa yang menurut kita terjadi, tergantung dari masing-masing kita memaknainya seperti apa gitu kan. Nah, mungkin akan ada penonton yang mengira semua pembunuhan itu terjadi hanya di benak Ranum saat ia menuliskan pengalaman tak enaknya lewat puisi. Mungkin juga nanti akan ada penonton yang mengira orang-orang itu sesungguhnya merasakan trauma Ranum lewat puisi, ya kan? Menurutku, selama kesan sedih itu tersampaikan, nggak masalah penonton menganggap kejadian pembunuhannya seperti apa. Nggak masalah bagaimana penonton menganggap pelakunya beneran Ranum atau bukan. Predikat horror art film ini justru jadi terusik saat naskah mulai menyebut soal kembar. Saat naskah mulai dengan gamblang membeberkan di sana-sini apa yang terjadi di masa lalu traumatis Ranum. Saat film menjelaskan puisi yang kita dengar sebagai mantra pembunuh itu ternyata berasal dari komik lama yang dulu suka dibaca oleh Ranum. Sehingga ini jadi bukan lagi tentang trauma dan seni, melainkan jadi trauma dan manifestasinya secara gaib, ya kan? Menuliskan narasi seperti ini tentu saja tidak salah, hanya saja penceritaannya sekarang jadi kurang klop dengan konsep film di awal. Yang film ini lakukan di akhir adalah membuat pengungkapannya serupa sebagai plot twist yang kini terbuka gitu. Sehingga keambiguan yang dibangun di awal jadi hilang. Jadi terjawab, walaupun sebenarnya tidak ada urgensi yang menuntut film ini untuk menjelaskan semuanya itu. Sebab kesan yang diniatkan untuk kita rasakan pada karakter-karakternya sebenarnya masih bisa tersampaikan dengan ambigu. Toh penonton gak akan bilang ini film horor seseram film jumpscare, ya kan? Penonton gak akan bilang film ini romansa, apalagi film komedi. Dari bagaimana horor pembunuhan, flashback karakter lain, hingga ke teror psikologis yang mendera Ranum, kita sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tragis di cerita ini. Sesuatu yang menyedihkan. Nah, ton menyedihkan ini sebenarnya sudah berhasil terbangun oleh film.
Menurutku penjelasan naratif yang dilakukan oleh film ini di babak akhir itu sebenarnya masih bisa dilakukan dengan cara yang lebih tersirat, dengan pengadeganan yang lebih subtil dan surreal. Aku lebih suka film ini saat mereka menempatkan dua random begitu saja di satu lokasi. Membuat kita sendiri yang berusaha menyimpulkan itu siapa, itu ngapain gitu kan. Tapi ya mungkin film merasa itu bakal too much buat penonton kekinian. Mungkin film ini ingin memastikan penonton mengerti, sehingga ya lebih mudah untuk mereka melihat ini sebagai horror alternatif, bahwa genre horror bukan hanya sekedar wahana jump scare, bahwa horror juga bisa dinikmati sebagai seni. Memang film ini vastly different dari film horror lokal mainstream. Ya, not bad lah sebagai film pertama yang kutonton di tahun 2023. Apalagi ini film lokal, ya kan? Horornya disajikan lebih sebagai kiasan dari perasaan. Hantunya pun dihadirkan lebih dari sekedar keberadaan yang menakutkan. Bahkan bisa dibilang hantu di sini sebenarnya adalah sosok yang paling menyedihkan. Karena film ini sesungguhnya bicara tentang trauma. Karakter-karakternya mengalami kejadian traumatis di masa lalu dan one way or other harus deal with that. Dan hantu di sini itu adalah produk dari trauma tersebut. Untuk membimbing penonton ke jalur ini, sedari adegan pembuka, Garin langsung menyambut dan mengarahkan perhatian kita untuk tertuju kepada duality, bahwa ada sisi lain yang jarang disorot dan itulah yang jadi fokus oleh film ini. Karena itulah, makanya menjaga tetap ambigu seharusnya jadi langkah terbaik yang dilakukan oleh film ini, supaya kita tidak terlepas dari duality tersebut. Tapi, film ini merasa perlu juga akhirnya untuk menjelaskan dengan lebih jelas, dengan gamblang. Ambigunya dihentikan menjelang babak akhir dan film menjadi pengungkapan yang lebih clear, yang lebih menyuapi gitu. Yang sayangnya tentu saja ini juga berarti mengurangi kemagisan dan art film ini sendiri. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Puisi Cinta yang Membunuh. That's all we have for now. Mengapa menurut kalian perasaan negatif kayak marah, galau, derita justru bisa menghasilkan karya seni yang bagus? Lagu bagus saja biasanya tercipta dari orang yang patah hati. Share pendapat kalian tentang itu di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydesit.com untuk review yang lebih detail. Ada 8 top movies 2022 juga di blog, go check that out. Atau kalian bisa kunjungi store mydesit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.